Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kurang 2 minggu lagi, insyaallah seluruh kaum muslimin sedunia akan menyambut datangnya sebuah bulan yang membawa banyak keutamaan. Namun bersamaan dengan itu pula kita cukup prihatin karena sebagian di antara saudara-saudara kita kaum muslimin ketika datangnya bulan suci Ramadan, banyak di antara mereka yang masih belum faham dan tidak mengerti tentang apa yang harus dilakukan ketika masuk di bulan Ramadan. Apa buktinya? Ya. Teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, mereka dalam melalui bulan-bulan Ramadan tidak membawa kegiatan ataupun ibadah yang bisa mendatangkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak Ibu sekalian, sebuah ayat yang sering diperdengarkan oleh para ustadz ketika masuk di bulan Ramadan lewat kultum mereka. Surat Al-Baqarah 183. Saya yakin jamaah masjid sini banyak yang sudah hafal di luar kepala, ya, karena saking seringnya mendengar. Yang menarik dari surat Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala tutup ayat itu dengan kalimat la'allakum tattaqun. Nah, apa yang jadi menarik di sini, Ustaz? Yang menarik di sini bukan tattakunnya, tetapi la'allakum. Dalam gramatika Arab, la'alla itu artinya yufidu lit-tarajji, memberikan faedah untuk pengharapan. Artinya surat Al-Baqarah 183, orang-orang yang sudah melakukan puasa Ramadan itu ada garansi enggak Pak? Kalau nanti keluar dari bulan Ramadan dia jadi orang bertakwa? Enggak ada. Enggak ada garansi dari Allah kalau orang sudah selepas dari Ramadan jadi orang takwa. Enggak ada. Karena di situ Allah mengatakan la'allakum, semoga, mudah-mudahan kalian jadi orang bertakwa. Berarti cuma diharapkan saja, ya, nggak ada garansi.
Apakah kemudian orang-orang yang sudah selesai di bulan Ramadan ada jaminan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi? Dosanya yang telah lalu itu akan diampuni? Ada jaminan? Gak ada. Nah, ini yang menariknya. Loh, kok bisa nggak jadi orang bertakwa, Ustaz? Kok bisa dosanya nggak diampuni? Makalah inilah yang kemudian akan kita pelajari bersama-sama. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika pada hari Jumat itu naik di mimbar podium. Di tangga yang pertama beliau mengucapkan amin. Tangga yang kedua, beliau mengucapkan amin. Tangga yang ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Terus para sahabat yang ada di bawah keheranan. Bu, ini Nabi tidak ada apa-apa kok. Mor-moro sampai bilang amin sampai 3 kali. Ya. Ini ada apa? Selesai beliau khutbah, para sahabat nanya, ya Rasulullah, kami ini perhatikan Anda tadi pada waktu khutbah Jumat sebelum khutbah. Ketika naik tangga pertama bilang amin, tangga yang kedua amin, tangga yang ketiga amin. Ada apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi jawab, barusan tadi ada malaikat Jibril alaihissalam yang sedang berdoa. Kemudian aku aminkan. Apa doanya malaikat Jibril? Malaikat Jibril berdoa, Rohima anfu rojulin. Sungguh celaka seorang lelaki. Adraka abawaihi indal kibari au ahaduhuma. Ada seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya dalam usia lanjut, ya, dalam usia lanjut, walam yudkhilahul jannah. Tapi dua-duanya atau salah satunya nggak bisa membuat dia masuk ke surga. Fakultu, aku pun jawab, amin, amin. Kemudian naik tangga yang kedua, malaikat Jibril doa lagi. Rohima anfu rojulin. Sungguh celaka seorang lelaki. Ya. Iza dzukira, apabila disebutkan ismi, namaku, indau, di sisinya, falam yusolli alayya, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Fakultu amin, aku pun jawab amin. Naik tangga yang ketiga, malaikat Jibril doa lagi. Ragima anfu rajulin, sungguh celaka seorang lelaki. Iza dakhala alaihi Ramadan, ketika masuk di bulan Ramadan, summan salaho, kemudian dia berpisah dengan bulan Ramadan. Ya. Falam yughfar lahu, tetapi dosanya tidak juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakultu amin, aku pun jawab amin. Jadi ini rupanya Bapak Ibu sekalian, mengapa Kanjeng Nabi amin sampai 3 kali, ternyata malaikat Jibril alaihissalam sedang berdoa dan diaminkan sama Kanjeng Nabi. Kalau malaikat Jibril Bapak Ibu sedang berdoa kemudian diaminkan sama Kanjeng Nabi, persentase diterima atau ditolak lebih besar mana diterima sama ditolaknya? Terimalah, ya. Saya yakin sepakat. Dan persentasenya pun bukan 100% lagi. 1000% udah pasti itu diterima doanya. Maka berarti dari ayat 100 Al-Baqarah 183 dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti ada orang-orang yang ketika mereka berpuasa di bulan Ramadan kemudian selesai, ternyata nggak ada jaminan diampuni dosanya. Nggak ada jaminan dari mereka itu orang-orang yang jadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ada apa gerangan? Ya. Mari kita cari sebab kenapa bisa itu terjadi. Ya. Tentunya hal ini tidak bisa tidak kalau kita tanpa mempelajarinya dengan
ilmu. Sebagaimana Imam Bukhari dalam kitab sahihnya beliau membuat bab al-ilmu qoblal qawli wal amal. Jadi sebelum berkata, sebelum berucap, sebelum beramal harus punya ilmunya dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud, ya, seorang sahabat Nabi ahli tafsir, beliau mengatakan, "Idza sami'ta qaulallahi ta'ala," kalau kamu sampai mendengar ada firman Allah bunyinya, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, kata beliau, "far'a sam'ak," maka pasang pendengaranmu, kata beliau. Kenapa? Kita disuruh fokus, pasang pendengaran kita, perhatikan. Ya. Kata beliau, fa innahu khairun yu'maru bihi. Bisa jadi nanti setelah kata-kata amanu itu ada kebaikan yang kita diperintah untuk mengerjakannya. Aw syarrun yunha anhu, atau bisa jadi setelah itu ada keburukan yang kita disuruh untuk meninggalkannya. Itu kata beliau begitu. Maka dalam 183 itu setelah amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sekarang apa yang menjadi sebab mengapa ada di antara ya orang-orang yang ketika mereka berpuasa tapi tidak jadi orang bertakwa atau dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya yang pertama, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sering Pak diperdengarkan di kultum-kultum Ramadan. Insya Allah jenengan sudah hafal juga. Man soma Ramadana. Apalagi sambungannya Pak? Nah, pintar kan? Imanan wahtisaban. Terus ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Berarti kan ini janji ya, janji dari Allah, udah pasti nih janjinya. Sapa wonge sing gelem poso di wulan Ramadan karena imanan, mergo iman, wahtisaban, kemudian dia mengharapkan pahala, pasti ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita sendiri, ya, tidak usah menuduh orang lain, ya, kita berpuasa itu karena iman atau karena ngikuti keluarga, karena puasa semua, karena malu, ya, teman-teman kantor puasa semua, teman satu sekolah puasa semua, kita nggak puasa malu, ya. Atau kita puasa karena memang ini sudah tradisi tahunan, ya. Setiap tahun ketemu dengan Ramadan, akhirnya kita pun juga ikut puasa, ya. Ayo kita pertanyakan ini, apakah selama ini kita berpuasa ketika kita sudah balik, ya, sudah mimpi umur 15 tahun, udah mimpi, ini puasa kita selama ini sampai kita sekarang udah tua nih Pak, udah umur 40 ke atas, ya, hampir mendekati uzur nih. Puasa kita ini imanan apa karena memang tradisi tahunan? Ya. Loh, kok bisa begitu Ustaz? Karena Bapak Ibu sekalian, ada sebagian orang ketika mereka datang di bulan Ramadan itu hatinya itu kesel Pak. Aduh, para pasaan lah, aku tabuk lah lapar, ya, pelekak, ku tak bisa apa-apa. Begitu sebagian orang Pak. Justru ketika datang Ramadan, hati mereka itu kesel, ya, lapar, haus, ya, nggak bisa bermaksiat, kesel hatinya Pak. Tapi ya apa maneh, jak wong poso kabeh, masa aku katanya ndak poso, todus lah, ya. Ada yang begitu Pak, ya kan? Padahal teman-teman sekalian, harusnya kalau kita benar-benar puasa Ramadan itu karena panggilan iman, datangnya bulan Ramadan itu membuat kita ini gembira Pak. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, ya. Habis ini mau datang Ramadan, kapan lagi? Ya, Alhamdulillah saya masih diberikan umur panjang, tahun ini bisa ketemu lagi dengan Ramadan.
keluarga-keluarga saya sekarang udah meninggal semua, kena COVID kemarin, nggak bisa ketemu lagi dengan Ramadan sekarang. Itu mereka gembira, Pak. Ya. Saking gembiranya mereka menyambut datangnya bulan Ramadan, ya, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antara kebiasaan beliau, kalau datang Ramadan, beliau sampaikan kabar gembira ini sama para sahabat. Beliau mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Ya, telah datang kepada kalian bulan yang membawa keberkahan, kata Nabi. Ya. Kemudian futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, kemudian syaitan itu dibelenggu mereka. Wa fihi khairun min alfi syahrin, kemudian di bulan itu ada 1 hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tuh Pak, itu Kanjeng Nabi kalau ada datang bulan Ramadan nyampaikan kabar gembira sama para sahabat. Dan para sahabat kebiasaan orang soleh kita Pak terdahulu, saking mereka senangnya dengan bulan Ramadan sampai mereka itu membuat persiapan 6 bulan sebelum Ramadan sama 6 bulan setelah Ramadan. Bikin persiapan Pak. Allahu Akbar. Salah satu di antara persiapan mereka 6 bulan sebelum Ramadan, ya. Sebagaimana perkataan Yahya bin Abi Katsir, dia mengatakan, mereka dahulu para salaf, yada'una, mereka senantiasa berdoa, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan. Ya. Wa tasallimli Ramadan. Dan kemudian sampaikan Ramadan kepadaku. Artinya berikan aku kemudahan di bulan Ramadan itu untuk melakukan ibadah. Nah, kemudian yang terakhir, wa taqabbal minni mutaqabbalah. Kemudian terimalah amalanku, ibadahku selama di bulan Ramadan. Itu doanya orang soleh dulu, Pak. Ya. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan sama 6 bulan setelah Ramadan itu mereka biasa doa kayak begitu. Saking senangnya dan gembiranya dengan bulan Ramadan. Nah, bos saya juga iya Ustadz, juga gembira dengan bulan Ramadan. Udah saya persiapkan sejak dulu. Apa persiapannya? Ya mulai minyak goreng, ya, mulai beras Ustadz, mulai telur, mulai mie. Kan ini persiapan Ustadz. Iya, bagus. Ya. Persiapan juga, ya. Tapi sudahkah kita mempersiapkan rohani kita, mempersiapkan mental kita untuk menghadapi puasa Ramadan? Jangan-jangan dengan datangnya bulan Ramadan kita cuma persiapan fisik aja, persiapan sembako dan lain sebagainya, rumah dicat, ya, pagar-pagar direnovasi, ya, mungkin hanya persiapan itu. Secara kemudian persiapan mental kita udah nggak dipersiapkan nih. Apa salah satunya? Salah satu di antara persiapan rohani, mental para sahabat, orang-orang soleh terdahulu Pak, itu dimulai start awalnya di bulan Sya'ban. Ya. Jadi bulan Sya'ban ini mereka benar-benar menggembleng diri mereka untuk bersiap untuk di Ramadan, Pak. Ya. Mulai dari baca Qur'annya, ya, itu mereka tuntaskan di bulan Sya'ban ini. Ya. Ada di antara mereka yang sampai berpuasa sebulan penuh full, kayak kebiasaan Nabi. Ya. Nabi itu nggak pernah berpuasa selama 1 bulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Kemudian beliau akhiri sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Karena takut nanti termasuk hari yang was-was, yang dikhawatirkan datangnya bulan Ramadan. Itu kebiasaan orang soleh dulu, Pak. Ya. Jadi di bulan Sya'ban itu mereka melatih menggembleng mereka sebelum nanti masuk di bulan Ramadan. Ya. Nah, sudahkah di bulan Sya'ban ini kita membuat persiapan rohani kita, mental kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Nah, ya mari kita kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Kalau nggak mampu sebulan, ya 2 minggu aja lah puasanya. Ya. Kalau nggak mampu 2 minggu, ya seminggu aja. Nggak jadi masalah. Ya, boleh. Tidak harus sampai 1 bulan penuh, nggak apa-apa, Pak. Dan tidak harus sampai nisfu Sya'ban. Ini yang keliru. Ya. Yang beredar di luas di masyarakat, ya, mereka justru bersemangatnya itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban, ya. Padahal ini tidak pernah sama sekali dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik puasanya di nisfu Sya'ban nggak ada, ya. Kemudian sholat khusus di nisfu Sya'ban juga nggak ada, itu nggak ada. Ya. Nabi itu puasa 1 bulan penuh full selama di bulan Sya'ban.
cuma sehari 2 hari beliau enggak. Ya, itu Pak. Ya. Jadi itu di antara bentuk persiapan mental dan rohani kita menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Sekali lagi, imanan, karena dorongan iman. Sudahkah kita ini berpuasa di bulan Ramadan karena panggilan iman? Karena Al-Baqarah 183 itu bunyinya Allah manggil orang-orang yang beriman. Allah enggak manggil orang-orang Islam, Pak. Enggak. Ya ayyuhalladzina aslamu. Enggak. Tapi amanu, orang yang beriman. Ya. Yang kedua, wahtisaban. Kemudian sudahkah dalam berpuasa Ramadan ini kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau mengharapkan yang lain? Ya, cuma jenengan yang bisa tahu. Saya nggak tahu, Pak. Termasuk juga jenengan juga nggak tahu apa niat saya nanti ketika puasa Ramadan, ikhtisaban apa nggak tahu. Hanya kita sendirilah nanti yang akan tahu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dengan iman dan mengharapkan pahala itulah yang membuat dosa-dosa kita ini diampuni. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita ini keluar dari Ramadan tidak jadi orang yang bertakwa atau dosa kita tidak diampuni? Yaitu kita mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan yang sia-sia, tidak membawa manfaat, bahkan justru kita melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Ya. Contoh kegiatan yang nggak bermanfaat gini, banyak tidur, ya, banyak tidur. Loh Ustaz, bukankah di Ramadan itu kalau tidur itu berpahala? Betul, tidur itu berpahala di bulan Ramadan daripada merasani, itu daripada berbohong. Ya, maka tidurnya orang berpuasa berpahala. Tapi itu bukan hadis, Pak. Ya, hadis yang mengatakan, ya, naumu shaimin ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Itu hadisnya dhaif, derajatnya lemah. Sehingga dengan hadis ini yang lemah ini dipakailah oleh orang-orang yang memanfaatkan momen Ramadan itu untuk memperbanyak tidur. Ya, jadi mulai habis sahur, ya syukur-syukur sih salat subuh. Ini enggak habis sahur, bukan habis subuh. Habis sahur kemudian tidur. Nanti bangun-bangun jam 12, Pak. Ya, jam 12 bangun. Didelok jame, oh jam 12, ya. Bangun sediluk 5 menit saat zuhur, tidur lagi. Ya. Sampai nanti bangun-bangun jam 5. Ya. Mandi, persiapan mau berbuka. Itu setiap hari. Selama 1 bulan penuh isinya kegiatan selama bulan Ramadan cuma gede no iler. Ya. Gede no iler, ngandel no ketek. Ya Allah, ada Pak. Ada yang begitu memang. Ya, Al-Qur'annya dikemanakan, zikirnya dimanakan, sholat lailnya dikemanakan. Kenapa memperbanyak tidur? Ya, karena dia sudah saking tidur seharian penuh, akhirnya malam pun begadang, Pak. Cangkruan yang pos kampling, ya, bawa domino, bawa remi, bawa sekak, main sekak sama teman-temannya di gardu. Tuh, nanti pulang-pulang jam 3 mau sahur. Setelah sahur tidur. Begitu setiap hari, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini contoh, ya. Ini yang membuat kenapa puasa orang ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya puasanya sah sih, sah, enggak batal, enggak. Cuma enggak ada pahalanya. Ya. Enggak jadi orang bertakwa, dosanya enggak diampuni. Karena setiap hari dia begitu membawa kegiatan yang tidak mengandung manfaat. Ya. Oh enggak Ustaz, saya tidak sekak di gerdu. Saya enggak tidur di gerdu Ustaz. Lapo? Ngaji HP. Ya, ngaji HP. Setiap hari 24 jam ripat melek. Itu yang dibuka adalah Twitter. Yang dibuka FB.
yang dibuka Line, yang dibuka Instagram, yang dibuka Telegram setiap hari. Ya. Kira-kira berpahala enggak Pak buka medsos di bulan Ramadan? Bisa iya, bisa enggak. Ya. Jadi zikir medsos itu bisa berpahala, bisa enggak. Ya. Tapi kalau selama bulan Ramadan jenengan buka Al-Quran, ya, apa kata Nabi? Berpahala apa enggak Pak buka Al-Quran Pak? Sambil membacanya. Berpahala. Ya. Saele-ele Bapak Ibu sekalian. Saele-ele orang yang bisa membaca Al-Quran, saele-ele ya, itu masih mendatangkan pahala. Kalau baca Quran. Tapi kalau seelek-eleknya, sejelek-jeleknya orang yang buka medsos, bermain medsos, itu bisa berpahala, bisa enggak. Tapi kalau Al-Quran, sejelek-jeleknya orang yang membaca Al-Quran, itu enggak ada dosanya. Ustadz, saya ngaji, tapi enggak teteh Ustadz. Gelegaan Ustadz. Ya. Panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, wayai izhar saya dengungkan, dengung saya izharkan. Kira-kira dapat pahala Ustadz? Dapat pahala, enggak berdosa. Ya. Ono dalilnya tak kasih dalil. Ya. Nabi SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safarotil kiramil baroroh. Wong sing pinter, ya, sing cerdas, sing lekoh maca Quran, sing lunyu maca Quran, ma'as safarotil kiramil baroroh. Nanti dikumpulkan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi. Nek sing iso maca Quran tapi dia tuh geglegean, ya, terbata-bata, wa huwa syaqun, kemudian dia terasa berat untuk baca Quran, lahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Loh Pak, ini kisah ele-ele loh. Sejelek-jeleknya orang yang nggak iso ngaji dapat 2 pahala Pak. Ya, maka di bulan Ramadan ini lo ayo hidupkan syahrul Quran. Hidupkan bulan Al-Quran ini dengan kita menyentuh Al-Quran. Wes ta, gak iso ngaji, ndak apa-apa. Ya, ain dibaca A, H dibaca H, ndak apa-apa Pak. Dapat 2 pahala. Ya. Ya, ini sebabnya. Kenapa banyak di antara orang-orang yang berpuasa mereka nggak jadi orang bertakwa, mereka nggak jadi diampuni dosanya, dikarenakan mereka itu disibukkan di bulan Ramadan dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Ya. Wes ndak manfaat, yang keduanya diisi dengan kemaksiatan. Ya. Kalau zina saya yakin jenengan enggak. Ya. Yakin saya sudah. Tidak mungkin. Ya. Minum khamr pun juga saya yakin enggak. Ya. Judi apalagi, enggak mungkin lah. Jamaah mujahidin enggak mungkin kayak begitu. Gitu kan? Tapi ada kemaksiatan-kemaksiatan, ada dosa-dosa yang tanpa kita sadari, oh tibakno dosa, Pak. Ya. Dan tanpa kita sadari, dan dosa yang paling banyak menerpa anak cucu Adam tanpa dia sadari, itu adalah dosa niki loh. Nih, yang diantara 2 bibir, ya, itu dosa selama bulan Ramadan yang tanpa disadari oleh manusia. Ya, baik Ramadan maupun di luar Ramadan, ini dosa Pak, yang semua manusia nggak sadar. Loh, kok bisa begitu Ustaz? Soalnya efeknya itu nggak terasa Pak, dan tidak menimbulkan kerugian orang. Ini Pak, dosanya ini. Nek zina, ya, efeknya nyata. Bisa dilihat, delok ketok moto barange ono, wernane ono, rupane ono, iso dirasakno, gitu, zina, dan bisa menimbulkan efek merugikan orang lain. Ya, anak orang jadi hamil, ya, di luar nikah, kemudian bayinya pun juga nasabnya kepada ibunya, merugikan orang. Ketok nyoto, khabar juga begitu efeknya nyata. Ya, begitu kita minum, ono gelasnya Pak, ada airnya, diminum juga begitu efeknya nyata, merugikan orang lain. Jadi dengan mendem, ya, sampai muta-muta di rumahnya orang, kemudian sampai merusak barang-barang, loh, efeknya ada. Jadi juga demikian. Tapi kalau dosanya lisan ini, kerugiannya nggak ada Pak. Contoh,
jenengan yang ngerasani saya, ya ngerasani saya nih misalkan. Ada kerugiannya yang jenengan ambil dari saya? Nggak ada. Saya masih tetap utuh kayak begini. Harta juga nggak diambil, kehormatan juga nggak diambil, nyawa juga nggak diambil, utuh Pak. Ya kan? Nggak ada kerugian kan? Nggak ada. Itulah yang membuat kenapa sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar ingatan kita tentang masalah ini. Sampai beliau ngasih jaminan, Pak. Maniyat manuli. Sapa wonge sing iso njamin ngei garansi atmanu lahul jannah, ya, ma baina syafataihi, yang diantara dua bibirnya, wa baina fakhizai, kemudian diantara dua pahanya, atmanu lahul jannah, tak jamin dia itu masuk surga. Apa itu? Alfamu wal farju, mulut dan juga kemaluan. Sampai dijamin kayak begitu sama Kanjeng Nabi. Ya. Jadi ini dosa kemaksiatan yang paling sering dilakukan oleh anak Adam baik di luar Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Anak dalilnya tak? Nah, tak kasih dalilnya. Ini juga sering diperdengarkan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yada qaulazur." Ya. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan bohong. Memang redaksinya bohong. Cuma para ulama memberikan rincian bukan hanya bohong. Mencela, mengumpat, menggibah, apalagi ngilokno wong, marah, ya. Itu juga termasuk di dalamnya. Wal jahla, kemudian dia bersikap bodoh, wal amala bihi, kemudian dia beramal dengannya. Falaisa lillahi hajatun an yadi'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah enggak butuh dia itu meninggalkan lapar dan meninggalkan haus. Tuh Pak, ini karena sebab yang kedua. Banyak di antara kita, saudara kita muslim, ketika datang bulan Ramadan, mereka tidak mampu untuk mengontrol lidah. Mau berbuka puasa, ada takjil datang, ya kan? Ada takjil datang. Tiba-tiba ada salah satu jamaah atau pengurus takmir dengan cekatannya, dia ambil itu takjilnya. Dengan ambil, mungkin maksudnya untuk mengamankan, ya, untuk mengamankan dan sebagainya. Ternyata sikapnya ini ditanggapi lain Pak sama jamaah yang lain. Begini, deloken capang, pun beda takjil. Ya, menkes ringkes jak marina dipilih sing enak-enak. Ya Allah, itu di bulan puasa, Pak. Ya, di bulan puasa takmir ringkesi takjil mungkin maksudnya untuk mengamankan dan supaya tidak diambil secara acak, ya. Ada yang komen, delok niku. Ya, capang mun beda takjil, ya marina dipilih sing enak-enak, sing gak enak-enak dikekno wong. Ya Allah ya Karim. Itu di bulan Ramadan, Pak. Iya, betul itu. Nah, ini makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah enggak butuh kamu meninggalkan lapar dan haus. Enggak dapat pahala karena kamu sudah membicarakan takmir masjid, ngerasani takmir, ngerasani jamaah, disangka ngintit takjil. Loh, Pak. Yo. Ini enggak sadar kita memang, ya. Makanya tadi kan tidak menimbulkan efek dan kerugian bagi orang lain, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Rubba shaibin laisa lahu min siyamihi ilal ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar. Wa rubba qaimin, berapa banyak orang yang salat lail laisa lahu min qiyami ila sahar. Dia enggak dapat pahala dari salat lailnya kecuali hanya cuma begadang malam. Oke. Jadi itu sebab yang kedua. Jadi teman-teman sekalian, mari selama di bulan Ramadan ini nantinya kontrol lidah kita, kendalikan lisan kita, jangan bermudah-mudah untuk melepaskan ucapan kecuali setelah kita pikir-pikir dulu akibatnya. Oke. Yang ketiga, yaitu kemaksiatan yang dilakukan secara tersembunyi. Tidak ada orang. Apa contohnya Ustaz? Ya.
Kalau kemaksiatan yang tersembunyi itu yang paling terbesar itu ini, Pak. Dan saya nih. Dengan ini ya, orang bisa melihat, membuka, mendengarkan, menyaksikan apa saja tanpa ada yang melihat. Ya. Masuk di kamar, jenengan kunci, buka aplikasi Bigo, ya. Buka aplikasi micet. Loh Ustadz kok roh? Nah, ceritanya ini Pak, ceritanya ini. Nah, Masya Allah, kalau kata bilang. Jadi informasi di media massa ya, ada beberapa aplikasi-aplikasi yang konon katanya di situ mengandung kemaksiatan, di antaranya micet, Bigo dan seterusnya. Ya, nah itu Pak, ya masuk di kamar kita, kemudian dikunci, nggak ada orang yang lihat, ya maka kita pun bebas membuka, ya membuka, melihat, menyaksikan dan lain sebagainya. Nah disitulah kemudian ya, kemaksiatan tersembunyi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita masalah ini. Ya kata Nabi, ada nanti di antara orang-orang ya yang mereka itu memikul dosa mereka sebesar Gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu yang ada di Saudi. Ya. Apa sebabnya? Ternyata mereka itu melanggar ya, larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala di saat mereka itu tersembunyi, tidak dilihat oleh orang. Ya. Dan itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk selama di bulan Ramadan. Maka hemat saya, ya, supaya Ramadan kita ini berfaedah, berpahala, menjanjikan ampunan dan menjanjikan ketakwaan, sebisa mungkin medsos itu di nonaktifkan dulu, ya. Karena maaf Pak Nun Sewu, ya, medsos itu nggak bisa terkontrol, nggak bisa Pak. Karena beberapa tayangan itu kadang muncul dengan sendirinya secara otomatis. Ya. Di FB itu ada kan yang namanya feel, ya kok feel sih? Reel ya, reel video. Kemudian di YouTube itu ada yang namanya story, ya. Ya di situ ya itu kan muncul dengan sendirinya, ya. Tanpa pernah kita kendalikan, dia nanti munculnya akan begini, nggak ada. Semuanya muncul dengan sendirinya, real. Ya. Nah, maka dari itu, ya sebisa mungkin selama Ramadan ini kita kendalikan medsos kita. Kalau memang tidak ada kepentingan, ya tidak usah bermedsos. Ya, cukuplah WA saja sebagai komunikasi kita, sebagai medsos kita yang di situ untuk menyebarkan kebaikan. Itu 3 sebab Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan di sini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kepada sebagian orang derajat ketakwaan dan juga ampunan, disebabkan karena 3. Berpuasa bukan karena iman, bukan karena mencari pahala, tapi merupakan rutinitas tahunan. Yang kedua, karena dia tidak mampu meninggalkan qaul zur, bahaya lisan. Kemudian yang ketiga, dia melakukan kemaksiatan secara tersembunyi. Mungkin sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dulu atau ada yang mau disampaikan berkaitan dengan materi pertama ini, dipersilakan. Monggo, nggih. Memang berdosakah orang yang ngerasanya, tapi ngerasani kebaikannya berdosa juga. Ngerasani kebaikan, apakah berdosa Ustaz? Tidak. Yeah. Jadi menyebutkan kebaikan seseorang itu di majelis tidak berdosa, tetapi itu jumlahnya sedikit. Yeah. Kenapa? Orang kalau berbuat baik itu nggak pernah disebut, Bang. Berbuat baik, orangnya soleh, orangnya taat, itu nggak pernah disebut. Tapi kalau sekali dia melakukan keburukan, itu mulai dari pojok etan sampai pojok kulon, Pak, semuanya dengar. Itu kalau keburukan. Contoh ya, jenengan habis bangun masjid di satu tempat, ya kan? Banyak orang yang lihat, banyak orang yang tahu dan sebagainya. Disebutkah kebaikan itu? Ya, sampai mulai dari pojok etan sampai pojok kulon, sampai terdengar semua? Nggak ada, Pak. Sepi, nggak ada pemberitaan,
nggak viral. Kecuali jenengan viralkan ya. Ya, sepi, Pak. Tapi begitu jenengan melakukan satu keburukan, apa contoh? Gonceng wong wedok, Pak. Ya. Gonceng perempuan. Padahal bisa jadi yang digonceng itu mungkin bulenya, mungkin sepupunya, ya kan? Mungkin kakaknya. Berhubung orang nggak tahu, akhirnya kasak kusuk. Like toilet. Ya. Terus begitu, mulai dari timur sampai barat dengar semua. Pak Haji gonceng cewek. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, betul itu. Terus dibicarakan di majelis-majelis dan lain sebagainya. Ya, si fulan gonceng perempuan, si fulan gonceng perempuan dan lain sebagainya. Itu kalau keburukan, Pak. Jadi satu keburukan itu seluruh orang bisa tahu. Tapi kalau satu kebaikan, sebanyak apapun kebaikan, tidak ada orang yang menyebut kebaikan-kebaikan kita. Ya. Nah, maka kalau ditanya hukumnya, gimana kalau menyebutkan, menceritakan kebaikan seseorang, apakah berdosa? Tidak berdosa. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi? Cukup ya? Saya lanjutkan. Kemudian yang kedua, biasanya kalau mau masuk di bulan Ramadan, ini yang lagi rame, ya, dan sampai sekarang belum ada penyelesaiannya, itu tentang penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri. Ya. Kenapa demikian? Karena sejak ya lengsernya Pak Harto, ya, terus sampai sekarang yang namanya penentuan Idul Fitri dan kemudian 1 Ramadan itu nggak pernah ada rasa kebersamaan, nggak pernah ada. Ya, ya paling cuma tahun ini bersama, ya. Nanti tahun depannya lagi beda. Nanti dapat 2 tahun bersama. Kemudian tahun depan lagi berbeda lagi. Ya, tidak pernah ada kebersamaan di situ. Beda dengan zamannya Pak Harto, Pak. Ya, saya merasakan itu. Mulai dari kecil sampai tahun 98 yang namanya Ramadan dan Idul Fitri sama semua. Ya. Yo NU ne, yo Muhammadiyah, yo Persis, yo Al-Irsyadnya, ya Hidayatullahnya, mereka semuanya serentak Ramadan bersama. Serentak hari raya semua, nggak ada yang berbeda. Enak, Pak. Ya, rukun riyoyo bareng, gitu kan? Sonjo bareng. Nek nggak bersama, ono sing poso, ono sing sonjo, yo nopo, Pak. Ya kan? Yang NU hari ini masih puasa, Muhammadiyah besok udah Idul Fitri. Atau Muhammadiyah hari ini masih puasa, besok udah Idul Fitri NU-nya. Tuh, nggak sama akhirnya. Nah, akhirnya terjadilah perpecahan ya tentang perenang di antara kaum muslimin. Nah, bagaimana sekarang Islam mensikapi tentang masalah ini? Ini perlu kita bahas juga. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita menghadapi yang seperti ini, ojo tukaran. Pak, ojo tukaran. Yang pertama, bagaimana sih sebenarnya dalam penentuan awal Ramadan maupun Idul Fitri? Ya. Ini kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu memang ada 2 kubu. Ya, antara kubu yang Ru'yatul Hilal dengan kubu Hisab. Dan masing-masing kubu itu membawakan dalil, Pak. Bukan nggak pakai dalil, bawakan dalil. Yang kubu Ru'yatul Hilal, dasar mereka surat Al-Baqarah ayat 127. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan, itu munculnya bulan sabit pertama, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Dalil yang kedua, sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat bulan dan beridul fitrah kalian ketika melihat bulan. Wa in ghumiya alaikum faqduru Sya'bana salasin, maka hitunglah bulan Sya'ban itu 30. Kalau Idul Fitri ya hitunglah bulan Ramadan itu sebanyak 30. Ini 2 dalil yang dipakai oleh kubu bahwasanya penentuan 1 Ramadan itu pakai Ru'yatul Hilal. Kubu yang kedua juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'anul Karim surat Yunus ayat 5. Allah berfirman,
Wallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah, yaitu tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ini kubu hisab yang dipakai Pak, dalil. Nah, dari dulu sampai sekarang yang namanya ru'yatul hilal dan hisab itu nggak pernah ketemu Pak, nggak pernah ketemu. Yang hisab secara astronomi, ya, secara data dan sebagainya. Ini loh kami, alasan kami mengapa pakai hisab, sing hilal yang menepisan. Loh ini loh alasan kami pakai hilal dan lain sebagainya. Sampai sekarang pun juga tidak pernah ketemu. Coba, ya. Nah, kenapa nggak pernah ketemu? Karena mereka itu berbeda dalam dua perkara. Yang pertama ada namanya wujudul hilal. Yang kedua imkanur ru'yah. Ya. Jadi nek bulan itu ketoke itu sekian derajat dari ufuk. Ya. Ini yang membuat dua perkara ini, wujudul hilal sama imkanur ru'yah, yang membuat berbeda. Nah, terus gimana Ustadz? Kita ini ikut siapa? Ikut yang hisab atau ikut yang ru'yatul hilal? Maka kita ambil jalan tengah Pak. Ya, ambil jalan tengahnya adalah kita mengikuti sidang isbat, ya, keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah lewat Kementerian Agama. Loh kok bisa begitu Ustaz? Karena pemerintah itu berusaha memadukan dua kubu ini, antara ru'yatul hilal dengan hisab. Makanya ada yang mereka tuh kumpul yang hisab, ya kumpul dengan ru'yatul hilal, dikumpulkan. Ya apa nih hujannya masing-masing gimana? Akhirnya kemudian ditetapkanlah oleh pemerintah 1 Ramadan jatuh pada hari ini dan tanggal sekian. Idul Fitri jatuh hari ini dan kemudian tanggal sekian. Ono dalilnya tatat. Nah, kita harus mengikuti ketetapan isbat pemerintah. Dalilnya Pak, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Jadi puasa itu di mana kalian semua, yaitu kaum muslimin, itu berpuasa. Dan Idul Fitri adalah ketika kalian semua, kaum muslimin seluruhnya, itu beridul fitri. Maka ini yang dijadikan oleh dalil pemerintah bahwasanya agar umat Islam ini bersatu, terjadi kebersamaan, kita beridul fitri dan berpuasa Ramadan mengikuti sidang isbat pemerintah. Oke, itu jalan tengah Pak. Oke, jadi jalan tengah antara kubur ru'yatul hilal dengan hisab. Kok ternyata setelah didamaikan sama pemerintah diambil jalan tengah, kok masih tetap ketemu? Nggak ketemu, ya monggo. Ya, itu sesuai dengan keputusan dan juga ketetapan masing-masing. Ya, atau juga nanti kita semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, ya, berkaitan dengan penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Dan kita harap mudah-mudahan tahun ini, ya, tidak terjadi perbedaan, ya, semuanya sama semua sehingga kita bisa berpuasa bersama, Idul Fitri bersama. Andaikan pun juga tidak, ya kita saling menghormati. Monggo silakan yang pakai hisab juga silahkan, yang pakai hisab juga, yang pakai ru'yatul hilal juga silahkan. Tapi sekali lagi kita lebih enak ikut ketetapan pemerintah saja. Nah, supaya bisa bersatu. Wallahu a'lam. Baik, masalah kedua, ada yang mau disampaikan, ditanyakan masalah ini? Dipersilakan, monggo. Monggo Pak, nggih. Nggih. Gimana berpikir di luar maupun di dalam? Nggih. Bagaimana hukum kunut witir? Kunut witir di luar Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Barakallahu fiik. Masalah kunut, okay, ini adalah masalah klasik yang dari dulu diperdebatkan oleh para ulama. Okay. Ada 3 pendapat Pak masalah kunut. Pertama, mengatakan kunut itu hukumnya sunnah, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan.
ini mazhabnya Syafi'i sama mazhabnya Maliki yang mengatakan kunut itu sunnah, baik witir maupun subuh. Dua, kunut itu hukumnya bid'ah. Ini pendapatnya mazhab Hanafi sama mazhab Hambali. Baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Itu bid'ah. Yang ketiga, berpendapat bahwa kunut itu disunahkan, disyariatkan cuma ketika umat Islam sedang dapat bencana. Ya, misalkan kunut nazilah. Itu Pak. Inilah tiga pendapat para ulama yang tentang masalah kunut. Nah, terus kita mau milih yang mana Ustadz? Ya. Kalau kita sebagai orang awam yang tidak paham hadis, ya, tidak paham tafsirnya Al-Quran, maka kita berusaha untuk ya taklid sudah. Taklid kepada ulama yang memang lebih paham dan ngerti. Ya. Nek jenengan milih kunut itu adalah sunnah, monggo Pak. Monggo. Tapi harusnya yang menganggap kunut bid'ah itu yo ojo nyalahno. Ya, jangan menyalahkan yang kunut itu sunnah. Oh iku deloken, ya. Kunut itu bid'ah itu. Ya, jangan, Pak. Ya. Banyak kan sekarang kaum muslimin begitu. Jadi mereka beramal dengan satu amalan, mereka melaksanakan, begitu diamalkan sama orang lain, mereka menyalahkan. Nah, gitu, Pak. Nah, termasuk yang mengerjakan kunut itu sunnah, ya, berpendapat begitu. Yang tidak kunut, yo ojo dilokno Wahabi. Kan begitu nih, ya. Jadi yang tidak mau kunut itu dibilang Wahabi, dibilang Salafi Wahabi. Loh, sejak kapan sih istilah kunut itu dipakai oleh Wahabi? Enggak ada, Pak. Ini Imam Hanafi, mazhab Hanafi, jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahab lahir, Pak. Udah mengatakan sunnah apa? Kunut itu bid'ah. Tuh. Imam Hambali, Imam bin Hambal juga begitu. Mengatakan kunut itu bid'ah. Itu, Pak. Jadi bukan miliknya Wahabi, Pak, kunut itu, Pak. Bukan. Tapi ini merupakan hasanah fikih Islam yang sudah ribuan tahun dibahas di dalam masalah kitab-kitab mereka. Ya. Makanya kita harus legowo dalam masalah ini. Monggo, ya, yang witir nanti pingin kunut subuh, pingin kunut baik witirnya maupun subuhnya, tidak apa-apa. Jangan dilarang. Ya. Yang makmum gimana Ustaz? Yang makmum diaminkan. Ya, kata Nabi, innamal ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Ya, nek imamnya kunut, ya makmumnya melok kunut, Pak. Nek imamnya ruku, ya makmumnya ikut ruku, gitu. Ya. Nah, yang tidak amin gimana Ustaz? Ya tanggungan dewe. Gitu kan? Silakan tanggung sendiri. Nah, bagi imam yang tidak kunut, ya enggak masalah. Ojo dilokno Wahabi, Pak. Ya, jangan diejek dengan sebutan Wahabi. Ya. Jadi ini masalah yang luas, masalah fikih. Ya. Ada perbedaan pendapat para ulama, enggak akan pernah ketemu, Pak. Ya, buat sampai fajar nanti ketemu debat, diskusi masalah kunut witir, enggak akan ketemu. Percaya wis. Ya kan? Enggak akan ketemu. Nah, makanya daripada debat panjang, ya otot-ototan dan lain sebagainya, wes jinjarno lah, ya. Sing pengin kunut ya monggo silakan kunut, enggak apa-apa, kita menghargai. Sing enggak kepengin kunut ya silakan, enggak apa-apa. Ya, jadi enggak ada kaitannya dengan Wahabi, enggak ada kaitannya dengan Salafi, enggak ada kaitannya sama sekali, ya. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada, cukup. Nggih. Mengenai puasa, malamnya udah niat namanya puasa. Lantas pas bangunnya sudah iqomah gitu. Apakah bisa makan sahur? Pas bangun sudah iqomah. Ya, sudah iqomah gitu. Apakah bisa makan sahur? Ya, masih boleh makan sahur. Masya Allah, barakallahu fiik. Nggih. Berarti ada dua pertanyaan nih. Masalah niat sama makan sahur. Nggih, nggih. Untuk masalah niat, Bapak Ibu sekalian, niatnya juga begitu, ya. Ini para ulama yang sepakat ya, niat itu ada di dalam hati. Itu sepakat sudah. Cuma yang bikin berbeda itu, boleh enggak niat itu dilafadzkan?
usolli fardhu zuhri nawaitu sauma ghadin. Nah, ini boleh nggak diucapkan ini masalah niat? Ini para ulama berbeda. Ya. Mazhab Syafi'i itu membolehkan mengucapkan lafaz niat dengan catatan liyusa idal lisanul qalba, dalam rangka untuk membantu hati supaya khusyuk dalam beribadah. Itu boleh, Pak. Contoh nggih, kita misalkan niat mau sholat isya nih. Niat dalam hati kok rasanya tidak mantap. Saya was-was, saya tidak khusyuk, pikiran gelambiar kemana-mana. Maka silakan lafadzkan niatnya. Usolli fardul isya'i lillahi ta'ala. Selesai. Sudah. Ojo dawa-dawa, Pak. Ya. Kan ada kan sampai panjangnya usolli fardul isya'i imaman makmuman mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Bucek dawane. Ya, tidak usah panjang-panjang, cukup pendek aja. Usolli fardul isya lillahi ta'ala. Selesai. Ya. Allahu Akbar. Itu kalau memang jenengan tidak mantep niatnya dengan hati. Tapi kalau jenengan udah mantep nih niatnya dengan hati, bismillah, tidak usah dilafadzkan niatnya. Apalagi sampai maaf niatnya itu diucapkan dengan keras, ganggu koncone, Pak. Ya. Apalagi niat itu tidak pernah mari-mari. Yuk, bawa sampai makmum amin, ijek sibuk, usolli. Waduh lah, bila semarin nak usolli melolo. Mata tebak melolo. Ayo, usolli. Lalu amin makmumnya. Ya Allah, ya. Ini berarti udah mulai dari tadi dalam biar sudah, ya. Nah ini, jadi ini yang kemudian para ulama berbeda masalah melafadzkan niat. Ya, silakan dilafadzkan niatnya, ojo banter-banter, ya. Cukup di dalam hati saja, cukup terdengar sama kita, ya, untuk membantu supaya kita khusyuk sholatnya. 2. Lanjut. Okay. Nah sekarang bagaimana ketika posisi sudah iqomah, boleh tidak Ustadz makan sahur? Nah ini juga sebenarnya nanti yang mau saya bahas sebenarnya, tapi tidak apa-apa sekalian. Pertama, Pak, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim tentang batasan orang boleh atau tidaknya makan sahur. Dulu kalau di pelajaran fikih kita, Pak, SD, apa yang dimaksud dengan puasa? Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan jima hubungan suami istri min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kan ngoten nggih pelajaran agama kita. Dan ternyata pengertian itu ada dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah 187. Ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah kamu sampai terang benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Nah, ini membuat sahabat termasuk Adi bin Hatim itu membuat riset penelitian, Pak. Jadi ngambil benang hitam sama ngambil benang putih. Dikira begitu. Terus ditaruh di kasur. Benang putih dijejerno, benang hitam dijejerno. Ditunggu, Pak, sampai terbit fajar. Dikira nanti ketika terbit fajar, nanti benang putihnya akan kelihatan, benang hitamnya enggak. Ternyata ditunggu-tunggu, loh, kok sih pancet? Benang putihnya kelihatan, benang hitam juga iya. Akhirnya ditanyakan sama Nabi, ya Rasulullah, saya tadi malam itu naruh benang putih sama benang hitam. Tak kira ya Rasul, ini artinya. Tertawa Rasulullah. Kemudian menerangkan, oh tidak begitu maksudnya. Kata Nabi, al-fajru fajroni. Fajar itu ada 2. Ya, yaitu fajrun yuharrimu fihi ta'am, yaitu fajar yang diharamkan di dalamnya untuk makan. Ya. Wa fajrun wa tahillu fihi sholat, tapi sholat halal. Wa fajrun tuharrimu fihi sholat wa yahillu fihi ta'am. Dan fajar yang kedua, fajar yang diharamkan untuk sholat dan fajar yang dibolehkan untuk makan. Nah, kemudian para ulama mengartikan fajar ini maksudnya adalah fajar sodik sama fajar
kazib. Ya. Apa fajar sodik itu? Fajar sodik adalah fajar ketika datangnya sholat subuh. Di mana di situ makan sudah tidak boleh, minum nggak boleh, jima nggak boleh, tapi masih dibolehkan sholat. Ya. Yang kedua fajar kazib, fajar dusta, yaitu fajar yang kita boleh makan, tapi kita nggak boleh sholat. Itu dasarnya. Yang kedua, Nabi mengatakan, makan minumlah kalian ketika Bilal itu azan, tapi sholatlah kalian ketika Abdullah bin Umi Maktum azan. Jadi di zaman Nabi itu ada dua muazin, muazin imsak sama muazin subuh. Kalau muazin imsak itu Bilal, kalau muazin subuhnya Abdullah bin Umi Maktum. Maka berdasarkan ini, ya kan, para ulama membuat penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan fajar sodik dan fajar kazib? Fajar kazib itu, Pak, fajar yang letaknya secara vertikal gini. Ya, warnanya putih dan bentuknya mirip seperti ekor serigala. Tapi tidak lama, Pak. Sebentar hilang. Ya, hilang. Itu namanya fajar kazib. Nah, di situ kita masih boleh makan dan minum. Termasuk juga jima, boleh. Yang kedua fajar sodik. Fajar sodik itu fajar yang membentang antara timur sampai barat. Itu horizontal, Pak. Dan warnanya juga putih, menyebar. Dan semakin lama fajar sodik itu semakin terang sampai terbit matahari. Itu namanya fajar sodik. Dan disitulah kemudian kita boleh melakukan sholat subuh. Nah, ini sempat ribut, Pak, ya, bahwa waktu jadwal sholat di Indonesia itu ternyata lebih gelap dibanding dengan yang aslinya. Sampai kemudian pemerintah bikin penelitian, lembaga Falakiyah, Nahdlatul Ulama, lewat Kementerian Agama, sampai kemudian mereka mengadakan penelitian di sana, di NTT, Labuan Bajo, ya, bawa alat dan sebagainya tentang fajar sodik dan fajar kazib, bawa alat. Dan ternyata disimpulkan dan diputuskan bahwa sholat subuh di Indonesia itu waktunya sudah tepat, yaitu di mana ketinggian matahari minus 20 derajat. Ya, jadi tidak benar, Pak, kalau jadwal sholat subuh kita ini terlalu gelap, enggak. Ya, jadi sudah benar. Nah, kalau tadi Bapak tadi mengatakan boleh enggak Ustadz ketika dikumandangkan iqomah itu kita untuk makan lagi, boleh makan? Jawabannya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu idza sami'a ahadukumun nida, apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan, wal ina ala yadihi, kemudian bejana ada di tangannya, fala yad'u, jangan dia taruh hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia menyelesaikan hajatnya. Ya, artinya dia boleh makan, boleh minum. Dan ternyata ini juga dulu pernah disalahpahami oleh sebagian teman-teman. Dikira Pak, orang kalau udah ada azan, Allahu Akbar, kita masih pegang ini, boleh minum katanya. Oh ya, boleh minum katanya. Apa? Berdasarkan ini. Ketika sudah datang azan, sedangkan gelas ada di tanganmu, ojo dideleh, tapi selesaikan hajatmu. Aduh, kacau ini, Pak. Ternyata pemahamannya bukan begitu, ya. Dijelaskan lagi kemudian oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', beliau mengatakan, ya, kami katakan bahwa jika fajar terbit sedangkan makanan masih ada di mulut, maka hendaknya dimuntahkan dan ia boleh teruskan puasanya. Jika ia tetap menelannya padahal ia yakin telah masuk fajar, maka batallah puasanya. Tuh, Pak. Jadi kesimpulan akhirnya, kalau sudah iqomah tidak boleh lagi makan sahur, tapi tetap puasanya dilanjutkan tanpa harus makan sahur. Duh Ustadz, nanti kan lemes Ustadz, lu kan jarine jenengan, ya. Insya Allah dikuatkan sama Allah, ya. Kalau meskipun tanpa sahur insya Allah kuat, nggak sampai mati kok, nggak sampai, ya. Jadi begitu ya kesimpulan akhirnya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.